Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Burung kenari, burung gelatik. Suaranya merdu karena makan sayuran. Belajar seru dengan MPIC baik. Ilmu didapat, suasana menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, saya, Uki Waluyo, serta Anugerah Prestasi Pendidikan tahun 2025 akan berbagi praktik baik. Merajut iklim kebinekaan dengan multimedia pembelajaran interaktif si baik. Selamat menyaksikan. Multimedia pembelajaran interaktif si baik merupakan inovasi media pembelajaran berbasis TIK untuk materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase D kelas 7. Situasi yang saya hadapi sehingga saya membuat MPIC baik karena kondisi latar belakang murid SMP Negeri Satap Matayang yang secara latar belakang homogen. Sehingga saya merasa perlu untuk menyiapkan media pembelajaran yang dapat memberikan gambaran secara kontekstual terkait keberagaman di Indonesia. Tantangan ketika saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis TIK di SMP Negeri Satap Matayang yaitu koneksi internet yang tidak stabil. Oleh karenanya, saya memilih membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline karena hasil proyeknya dapat diterapkan secara offline. Berikut ini adalah langkah-langkah inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan memanfaatkan MPIC baik. Langkah pertama, melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan melaksanakan asesmen awal. Langkah kedua, pengembangan MPIC baik dengan mengkombinasikan aplikasi Canva dan articulate storyline. Langkah ketiga, implementasi MPIC baik secara offline dengan menggunakan Chromebook. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, mengecek kehadiran, ice breaking, ditambah penjelasan umum penggunaan MPI. Selanjutnya, dalam kegiatan inti murid secara berkelompok belajar mandiri tentang materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, murid melakukan diskusi, mengumpulkan informasi, menyusun laporan hasil diskusi, dan kemudian melakukan presentasi. Pada akhir pembelajaran, dilakukan refleksi dan asesmen dengan mengerjakan kuis secara langsung yang terdapat pada MPIC baik. Dampak dari implementasi pembelajaran dengan MPIC baik ialah pertama, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Kedua, terjadi peningkatan pengetahuan terkait keberagaman pada murid kelas 7 berdasarkan data asesmen awal dan asesmen akhir dengan peningkatan rata-rata sebesar 79%. Ketiga, berdasarkan data rapor pendidikan SMP Negeri Satap Matayang tahun 2025, terjadi peningkatan kualitas pembelajaran sebesar 3,57 dan peningkatan iklim kebinekaan sebesar 2,49 dibandingkan dengan data rapor pendidikan tahun 2024. Pak Rozi, gimana pembelajaran hari ini? Sangat menarik Pak, karena ada keberagaman Indonesia dan suku-suku yang baru saya tahu. Ya, makasih Pak Rozi. Ya, sama-sama. Bagaimana pengalamannya belajar pakai MPIC baik? Seru Pak, karena bisa pakai laptop secara langsung. Oke, terima kasih Lia. Ya Pak. Fauzi, Ya Pak. gimana pengalaman belajarnya hari ini? Sangat seru karena saya bisa lebih mengenal lebih jauh ke keberagaman suku di Indonesia. Oke, terima kasih Fauzi. Sama Pak. Selanjutnya, mari kita simak saat saya berbagi dan berkolaborasi implementasi MPIC baik yang telah saya lakukan. Pertama, berbagi secara luring di komunitas belajar SMP Negeri Satap Matayang pada tanggal 22 Oktober 2024 yang diikuti 14 orang peserta. Kedua, berbagi praktik baik secara daring melalui webinar kolaborasi lintas provinsi dengan sahabat teknologi Papua Barat Daya pada tanggal 22 Oktober 2024 yang diikuti oleh 43 orang peserta. Ketiga, berbagi praktik baik dengan sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui webinar komunitas pembatik pada tanggal 23 Oktober 2024 yang diikuti oleh 69 orang peserta.
Keempat, berbagi praktik baik dengan webinar lintas provinsi bersama Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Oktober 2024 yang diikuti oleh sebanyak 34 orang peserta. Berikut testimoni dari rekan-rekan guru pada kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Uki Waluyo yang telah berbagi praktik baik mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Itu sangat menginspirasi saya dan saya jadi sangat ingin mempelajari dan membuat multimedia yang seinteraktif itu di dalam pembelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama yang saya lakukan dalam mengembangkan praktik baik ialah dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Identifikasi tersebut saya lakukan dengan melaksanakan asesmen awal. Jika dari hasil asesmen, saya melihat ada bagian pelajaran yang memungkinkan siswa sulit paham, materi yang abstrak, dan menjadikan siswa kurang bersemangat, itu menjadi tanda bahwa saya harus mencari cara baru atau inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, saya mencoba memasukkan permainan edukatif, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, atau proyek sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Setelah dipraktikkan, saya merefleksi, apakah siswa menjadi lebih aktif, lebih cepat memahami, dan lebih senang belajar. Jika ternyata inovasi pembelajaran yang saya lakukan berhasil dan berdampak, saya mencatat hal tersebut sebagai praktik baik dan terus saya kembangkan. Pada dasarnya, praktik baik yang saya lakukan lahir dari mendengar kebutuhan belajar siswa dan keberanian untuk mencoba hal baru. Tantangan utama yang saya hadapi dalam berbagi praktik baik ialah pola pikir. Baik pola pikir saya pribadi yang seringkali menyimpulkan bahwa dalam berbagi harus hal-hal yang besar, yang keren, dan baru. Sehingga dari hal-hal tersebut, akhirnya saya mengurungkan niat untuk berbagi. Ada juga pola pikir dari rekan-rekan guru yang sulit untuk diajak membangun budaya kolaboratif. Tidak semua guru merasa nyaman mencoba hal-hal baru atau dapat menerima ketika saya berbagi praktik baik. Namun saya percaya, praktik baik itu menular. Saat ini saya sudah memperbaiki diri dengan berbagi mulai dari hal kecil seperti mengajak diskusi santai, berbagi hasil karya, atau membuat media pembelajaran yang bisa diakses oleh siapa saja. Ketika rekan guru melihat dampaknya, mereka mulai tertarik dan ikut mencoba. Saat ini saya fokus mengubah tantangan menjadi peluang untuk saling menguatkan. Saya berharap dukungan yang bersifat mendorong dan memberi ruang dari kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah dan pengawas bisa menjadi katalisator inovasi dengan memberikan kepercayaan, menyediakan forum berbagi praktik baik, dan mengapresiasi inisiatif guru. Dukungan yang paling saya harapkan adalah ketika ide-ide kecil saya dianggap berharga. Misalnya, saat saya membuat modul digital atau media pembelajaran berbasis teknologi, saya berharap hal-hal tersebut dilihat, dihargai, dan mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi rekan-rekan guru di sekolah sendiri maupun rekan-rekan guru di sekolah lain. Ketika pimpinan mendukung dengan hati, tentu saya akan bergerak dengan lebih bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.